Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dua sudut pandang. Alhamdulillah kembali jumpa dalam sebuah video yang seru, yang rame. Ya, siapa lagi kalau bukan narasumber utamanya adalah Luga Tambunan. Kali ini Luga Tambunan masuk dalam sebuah komal Fabios ya. Di komalnya Fabios. Di sana Luga Tambunan membeberkan mengapa pengikutnya Edis dan pengikutnya Luga Tambunan lebih banyak Edis gitu. Ya, dikarenakan pengikutnya Luga Tambunan adalah memiliki pagar-pagar ataupun rule, aturan-aturan yang sangat ketat, sehingga jarang sekali orang yang mengikuti ke Luga tetapi ke Edis. Alasannya seperti itu. Tapi untuk jelasnya kita simak penjelasan berikut ini. Selamat menyaksikan. Orang-orang barisan sakit hati, ibarat kata tuh orang-orang buangan yang mendukung edisi. Contoh, orang-orang Batak yang tidak mau meninggalkan adat istiadat pasti gabungnya sama edis. Orang-orang Batak yang masih minum tuak, masih merokok pasti gabungnya sama edis. Karena kenapa? Kalau sama saya nggak bisa, adat nggak boleh, karena itu penyembahan berhala. Terus apa? Nggak boleh vaksin, terus tidak boleh merokok, standarnya terlalu tinggi. Nah, orang-orang yang tidak mampu ngikutin standarnya Luga Tambunan dan ajaran-ajarannya itu akan lari ke Edis sama Elia Miron. Karena Elia Miron ibarat kata kasarnya lo ngocok juga nggak akan gue tegur gitu. Jadi jemaat ini kan memilih pendeta, bukan pendeta yang memilih jemaat, kebalikannya. Jadi jemaat ini kan siapa yang bisa gua atur, yang bisa kompromi sama gua ke situ. Gua kasih duit gua ke situ. Gede. Tapi kan tidak mengikuti standarnya Tuhan. Dan tidak bisa itu membuat suatu kebangunan rohani di dalam suatu negara. Hanya viral, tapi kan lo lihat si Irma malah berdebat tadi, gue nonton sama dia. Oh, perempuan itu ya? Iya. Debat jadinya orangnya. Iya. Mana tuh orang-orang Malaysia yang katanya dia murtad. Dia betul murtad, cuma ketika dilihat Edis sudah mulai ditinggalkan orang, ya dia pun model-model kayak di sini musiman. Tapi dia bentar bisa lagi juga hilang. memurtadkan orang loh, Nabi. Apa? Bro Edis bisa memurtadkan orang. Coba dia berdebat, gue lihat. Coba lawan Juma, bisa nggak dia mengalahkan Juma atau mengalahkan Yusuf Pei? Yusuf Pei aja dia masih ditolol-tololin. Coba kalau gue ada Yusuf Pei, ada Juma, pasti diem. Tapi Nabi bisa nggak memurtadkan orang? Lah kalau orang sudah nggak berani ngomong itu udah murtad dalam hatinya, gimana sih lo? Tapi kan nggak mungkin dipublikasi, takut dia jadi ribut kan, apalagi kan Muslim kan mayoritas, otomatis murtad tuh dalam hati aja dulu, pelan-pelan bikin strategi. Gimana sih lo? Yang ngaku-ngaku murtad itu karena dia masih kelas-kelas rakyat jelata. Orang nggak kenal, dia murtad juga nggak ada yang lihat. Tapi kalau model-model kayak Juma, kayak Uniripa, yang udah punya nama besar, murtad itu bisa dirujak dia, bisa dikejar, bisa dikeroyok. Makanya mereka halus. Dan banyak itu orang-orang Muslim. Loh, kenapa jadi si Luga kalian dengerin? Dia kan orang Nabi, orang Kristen, kok jadi bisa ngomong seleluasa di room Muslim? Ya itulah, karena mereka sudah tidak bisa membantah lagi. Kalau sudah tidak bisa membantah, apa namanya coba? Udah murtad lah gitulah ya, Nabi ya. Kalau kita bilang, nanti bilangnya enggak. Jadi itu dalam hati pribadi masing-masing aja. Intinya mereka sudah tidak bisa berdebat melawan Roh Kudus perempuan, itu aja.
Nanti ada waktunya itu, ada waktunya satu momen itu mereka pasti deklarasi rame-rame. Dan itu nggak lama lagi, bentar lagi. Tapi Nabi nggak ke Jakarta, nggak ke ibu kota lagi Nabi. Masih lah. Dulu beres dulu urusan di sini, nanti aku ke sana. Ngapain Nabi di sana ngukur tanah? Bangun gereja. Di Sumatera Utara? Ya, sama di Medan. Bangun 2 langsung? Sebenarnya bukan 2 aja, di seluruh Indonesia mau ku bangun, di Papua, Kalimantan, di Singapura, Malaysia. Dana dari mana itu Nabi? Lah, kok dana dari mana? Duitnya Donald Trump juga bisa ku minta kok, daripada pusing-pusing duitnya orang-orang kaya di Amerika. Weh, Ucok, baris dulu kalian. Kelamaan kalian. Apa bang? Ini gereja dulu, dimainkan. Cepetan. Siap, bos. Ngapain kita mikirin dana? Seluruh bumi ini punya Tuhan, gimana sih? Donald Trump berarti udah ikut titanium lah ya? Ya ikutlah. Besar juga titanium ini. Ya iyalah. Bentar lagi aku mau berdiriin gereja di Iran. Kelar. King of King Church. Tapi beras yang ke aku itu nggak dikirim-kirim juga Nabi. Ya makanya kau pastikan dulu kau titanium. Nggak ada formulirnya gimana ya? Gampang itu, kau minta masih Milo. Oh diisi dulu formulirnya ya. Iya. Digaji nggak aku Nabi nanti di situ? Digaji lah. Gimana sih, dana aja sumbernya aja dari keluarga-keluarga terkaya di Amerika, keluarga Walsh duitnya 3.000 triliun, keluarga terkaya di dunia. Jadi nggak usah ngomong duit. Kenapa aku bisa ngomong gitu? Bentar lagi kan aku mau debat di Amerika, pasti kan ketemu Donald Trump. Makanya Edis kalau di Amerika itu gaul, jangan cuma berondok di kamar kayak orang gila. Benar gak? Temuin itu Jeff Bezos, temuin itu orang-orang terkaya di Amerika, ya kan? Ngobrol. Temuin David Wood, temuin Sabir Ali, ajak dialog. Begitu baru kok. Kalau ngarapin saweran-saweran dari Indonesia, aduh. Tapi Nabi udah ketemu nggak sama orang-orang itu? Sama Zakir Naik aja aku udah ketemu, apalagi cuma anak buahnya, gimana sih? Farid Naik udah ketemu. Kalahnya kemarin Nabi ku nonton di video itu. Gimana kalah, orang awak baru nanya, mic-nya udah dimatiin, ketakutan kena gulung. Aduh. Oh, berarti nggak kalah ya, takut lah orangnya ya. Takut lah, bentar lagi kan mau ku bikin acaranya lagi nanti di Medan, debat sama Zakir Naik. Donaturnya pedagang daging babi lah. Ngapain debat sama dia? Kok ngapain sih, awak kan mau memututkan seluruh dunia. Udah habis masanya dia tuh. Masanya dia memang udah habis, yang nggak habis tuh masanya saya. Orang kan lihatnya saya, bukan Zakir Naiknya. Dia kan cuma media aja. Masanya dia habis, tapi kan ketika dia datang penontonnya masih banyak, ya kan? Buktinya waktu dia datang masih banyak yang nonton, 7.000, 8.000. Donditan mana bisa kayak begitu? Berarti dia masih kuat itu. Nah, mumpung lagi oleng, hajar terus. Nabi Luga mau ngalahin Apa? Nabi. Apa? Gimana Nabi mau ngalahkan Zakir Naik? Ngomong aja Nabi nggak dikasih ngomong. Itu kan karena mereka yang punya acara. Kalau saya yang bikin acara, ya saya yang ngatur. Iya dong, kan saya yang punya acara. Udah ada direncanakan mau buat acara di mana? Di Singapura, di
Medan di Malaysia, di Janganlah di luar Dubai. negeri. Gimana nanti ngangkat bawa-bawa anggota-anggota Nabi ini ke sana? Ya artinya kan, ya kan dana kita kan tak terbatas, tinggal minta duit sama Prabowo, tinggal minta duit sama Donald Trump, minta duit sama orang-orang terkaya di bumi. Ya mana mau Prabowo ngasih dana Nabi? Nabi juga ada juga ini. Loh, gimana sih? Hasim itu kan orang Tiberias, gimana sih? Awak minta ke Hasim itu kan sama juga dengan minta ke Prabowo. Mana sih? Udah pernah. Sekarang gini, tinggal kau bikin aja proposalnya. Apalagi Langsung kalau debat Donald gitu. Trump, iya bikinlah proposalnya, ya kan? Kita kasih ke Donald Trump satu, kita kasih ke King Charles satu, presiden. Mana ngerti orang bahasa Indonesia Nabi? Nabi juga ada juga ya. Mana ngerti orang bahasa Indonesia? Kan ada penterjemah. Nabi kan Kau bahasa Inggris. kalau kali pakai penterjemah. Si Putin aja ngobrol sama Donald Trump itu juga pakai bahasa Rusia kok. Kim Jong Un ngomong sama Donald Trump aja pakai bahasa Korea kok. Kenapa lo harus jadi ngikutin orang jadi pakai bahasa Inggris? Jadi contoh lagi nih Nabi. Debatlah Nabi sama Zakir Naik, ya kan? Pakai bahasa apa lah Nabi? Bahasa Inggris bisa. Mana Misalnya nih, tahu Nabi luga bahasa Inggris gimana? aduh gimana sih? Misalnya gua tanya, Dr. Zakir Naik, do you know Jesus? Who is Jesus? Son of God or prophet? The king or prophet? According to Matthew chapter 16, verse 28, Jesus come as a king. When Jesus come as a king, why you say Jesus only prophet? Jesus is a messenger of God, but the Father sent his son to the world. You know his son? Who is mom? Who is mother? Maria. You Apa, wrong, gimana? but the mother of Jesus Christ is Holy Spirit. Who is the wife of the Father? Oh my God. Matilah aku, kata Zakir Naik. Oh, enggak, gue bilang. Gak bisa Ngerti dibantahnya lo? lagi ya. Iya. Gak bisa dibantai Siapa lagi istri waktu bapak? nanya istri itu. Iya, langsung dia jatuh, langsung dia minta orang Kristen. Saya tanya dulu ya, sama nggak? Paling gitu-gitu sama juga kayak yang lain-lain. Langsung stroke mungkin dia Nabi kalau dengar statement itu. Sama juga dengan nama Paulus. Who is the wife of Godfather? I don't know, kata Paus Leo. Kenapa nggak mati aja sama patung Maria? Udah dipersiapkan lah Selesai ya. kan? Selesai kan? Gampang kan? Nggak ada yang Dana bisa bantah ada. bilang. Dana ada, tinggal bikin proposal, ya kan? Apa sih? Ngapain kita pusing-pusing masalah dana itu semua dana seluruh bumi ini punya Tuhan nih, Pak. Yang penting kan yayasan udah ada, udah siap nampung mau 1 triliun dolar. Apa nama yayasannya Nabi? Yayasan Terang Raja Bangsa-Bangsa. Siapa lah itu diketuai, siapa lah itu? Ya ketuanya saya lah, ketua pembinanya. Udah ada, yayasannya udah ada. Udahlah. Mana sih lo? Udah sah nggak menurut negara? Udah Kemenhunkam. Kemenkumham. Iya, Kemenkumham. Udah tanda tangan akte notaris, udah bayar lah. Gimana sih? Udah dibayar, masa nggak dibayar? Udah lah ya, tinggal bobo proposal aja lagi nih ya. Iya, tinggal ngerauk duit. Yang paling enak ngerauk duit itu kan yayasan. Kita mau minta 1 triliun atau asal ada datanya, ada memang jelas ininya, cair itu. Jadilah berarti ya salah satu orang terkaya ya Nabi ini ya. Ntar lagi. Jadilah. Kalau misalnya gue minta sama gue kumpulin misalnya Jeff Bezos, Elon Musk, siapa tuh yang punya Google, yang punya YouTube, ya kan, Sergio Mensen.
Gue tagih-tagihin aja semua. Anggaran berapa? 7.000 triliun untuk dana awal. Bikin apa aja sih? Memecahkan Vatikan, mengkubur Vatikan ke dalam tanah. Gila kau katanya. Cuma dengan titanium, karena kalau lo lawan Katolik hanya dengan mengatakan Yesus Tuhan, dia lebih tahu dari lo, benar gak? Tapi kalau lo tanya sama Paus Leo, who is the wife of Father God? Langsung dia gila. I'm crazy. I never hear these things. The Holy Spirit is a woman. Wow. Awesome katanya. Habis itu udah dia kalah, langsung gua akuisisi gereja Katolik Roma. Langsung gua ganti jadi King of King Church. Ibaratkan benderanya. Selesai kan? Iya, benderanya harus dibuat dulu lah. Iya. Buat dulu lah benderanya. HKBP juga akan kita akuisisi kan, Roh Kudus perempuan. Lo gereja ini kan HKBP, berdiri kan atas HKBP kuat itu ajaran. nanti. Sebentar. HKBP semua gereja di muka bumi ini berdiri atas dasar satu ajaran. Tapi kalau ada satu ajaran lo hilangkan, apalagi ajaran itu adalah ajaran esensi, ajaran yang sangat penting, itu seluruh gereja bisa bubar, gabung titanium, cuma gara-gara Roh Kudus perempuan. Ya iya dong, ngapain lo bergereja kalau juga ujung-ujungnya lo nggak tahu siapa Roh Kudus, ya kan? Kan pengenalan akan Tuhan itu kan nomor 1. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Akhirnya apa? Vatikan menyumbang 3 triliun dolar lah ke Yayasan King of King, selesailah. Kena jajah lah jatuhnya ya. Ya iyalah, makanya kan si elang perwakilan dari Paus kan udah saya masukkan sepatu ke mulutnya 3 kali. Mau gimana lagi? Apalagi yang mau diharapkan. Makanya mereka ketar-ketir kalau gue masuk ke rumah mereka udah nggak diizinin lagi. Takut gue cerai-beraikan. Ya kan? Udah trauma dia Nabi. Berarti sama Nabi. Udah 3 kali Islam masuk ke sepatu itu. Islam aja gue bombardir. Cuma bilang gini, gila. Zakir Naik aja dibentak-bentak sama Luga, apalagi saya, kata si Juma. Aduh, ngeri banget. Mana ada pendeta yang berani nyenggol gua? Gue senggol dia yang mati, ya kan? Gak ada ya? Gak ada ya? Mau Gilbert kayak Mela atau kaja gue Mela atau kaja yang mulutnya ember aja gue maki-maki diam. Gilbert mau nanya dulu lagi. Iya. Nabi. Ini Nabi menyinggung-nyinggung kayak Katolik gitu. Apa nggak ada yang melapor Nabi gitu? Begini, kalau kita menyatakan suatu kebenaran Roh Kudus perempuan, mereka tuh berat. Artinya begini, mereka juga mikir 2 kali. Tapi memang suatu saat itu akan ada. Makanya gue posisinya harus di Sumatera. Kalau gue posisi di Jakarta, gue cepatlah dikerjain sama mereka. Karena Tuhan udah ngomong sama gue. Karena Tuhan udah ngomong sama gue. Gue harus di Sumatera. Karena mereka itu lagi bikin perencanaan untuk sesuatu buat gue. Tuhan udah kasih tahu. Apa yang direncanakan orangnya Nabi? Nggak dapat Nabi ininya. Gambarannya ke depan. Ya pasti membunuh gue lah. Aku takutnya sanksinya Nabi disalib pula kan. Tapi kan ketika apa ya, 50-50, ada yang mau nangkap gue tapi ada juga mereka yang bela gue gitu loh.
Jadi di antara mereka pun ribut. Karena kan kebenaran ini kan nembus dia. Nembus ke hati. Jadi gak semua benci, ada juga yang mendukung. Gitu. Dari kalangan apa lah itu biasa mendukung? Setengah Katolik itu mendukung, karena kan mereka kan kaget, kok Roh Kudus perempuan, kenapa jadi Maria yang jadi nomor satu? Kan itu Ini kan ajaran jadi ini sejak umur berapa Nabi dapat ini Nabi? 15 tahun yang lalu ya. Berarti masa-masa sekolah masih Tritunggal ini ya? Masih pribadi satu hakikat ya? Iya, masih biasa, masih biasa. Masih manortor lah ya. Nah, di gue bilang Batak ya. gini, karena gue lihat gue kan biasa berdebat, jadi gue biasanya cari-cari jurut, kira-kira yang lebih greget gitu, lebih kuat gitu kan. Lalu yang Roh Kudus perempuan ini gue pelajari, ini cocok nggak dibawa ke arena debat. Rupanya kuat. Nah, akhirnya gua perdalam, gua cari ayat-ayatnya supaya ketika gua bertempur itu bisa menang, dan akhirnya benar. Nggak ada yang bisa melawan sampai detik ini, nggak ada. Kalaupun mereka ngelawan tapi babak belur gitu loh. Udah habis lah gue tai-taiin gitu loh. Kenapa kita bisa sampai mentai-taiin orang, menganjing-anjingin orang? Karena itu udah posisinya udah settle, udah di atas angin, ngerti nggak? Orang kalau berdebat sampai ngomong tai, itu udah posisinya udah di atas angin, udah terlalu nyantai gitu loh. Karena kalau kita ketakutan nggak bisa kita ngomong kayak gitu. Boro-boro lo ngomong kayak gitu, lo mau ngomong ayat aja lo udah berat. Jadi gue ngomong kayak gitu sebenarnya bukan benci, saking nggak ada perlawanan gitu loh, saking tololnya yang diajak lawan debat. Nah akhirnya mereka tersinggung. Terus. Iya, bukan karena gue benci, gue kan tiap hari ketawa-ketawa, mana ada yang gue benci ya. Cuma ngomong tai itu memang karena memang kekuatan gue lagi kayak Simpson jadinya. Simpson itu kan ketemu 1000 orang kan dipukul sekali pakai rangkel, dia kan mati semua. Kayak begitulah suasananya. Jadi Cuma kalau udah ada ngomong kayak gitu itu udah di atas angin lah itu ya. Betul, kalau sampai udah keluar tai, monyet, itu udah di atas angin itu. Tapi kalau belum keluar itu berarti masih ada perlawanan, gue masih mikir mana nih hantamnya dari mana kan, gitu. Sama seperti dua saksi Allah kan, ketika ada orang hendak ingin menyakiti mereka, maka keluarlah api dari mulut mereka dan mereka mati seketika itu juga. Itu kan sebenarnya juga secara rohani kan perkataan itu kan membunuh dia. Salam. Salam dek. Ya, Ada nabi nih, ada yang mau kau tanya sama nabi nih? Tanya apaan? Ya mana tahu, itu ada nabi. Mana tahu ada yang mau ditanya. Terus aku nggak kenal itu. Kenapa? Kamu mau tanya ke aku, ini ada nabi siapa? Itu Nabi Luga. Lu nggak kenal dia nabi? Nggak kenal dia sama nabi? Mana ada bacaan situ nabi? Terus lu nabinya dikatain, maksudnya apa sih? Bentar. Ini namanya Luga Tambunan, orang Batak. Tambunan. Iya. Terus dibilang nabi dari segi mana? Maksudnya?
Orang Batak Sebenarnya dibilang nabi. Gimana sih maksudnya konsepnya? begini. Sebenarnya gereja itu tidak pernah mengajarkan suatu kebenaran ini, dan ini ditutup selama beribu-ribu tahun oleh gereja, sehingga jemaatnya ketika ada orang ngaku nabi kaget. Jadi dianggapnya seperti orang Islam. Ketika ada orang ngaku nabi setelah Muhammad, maka orang itu harus dipenjara. Jadi konsep itu disamakan kepikirannya. Nah, ketika ada dari kalangan Kristen mengaku nabi, kaget. Sebenarnya nabi itu harus diajarkan di gereja, tapi itulah jahatnya pendeta, nggak mau mengajarkan kenabian ini di gereja, sehingga ketika ketemu di jalanan kayak begini dia kaget. Kok ada nabi? Kok ada nabi dari Batak gitu? Dan tidak ada juga ada undang-undangnya nabi itu harus dari Israel, tuh nggak ada. Itu cuma ajaran gereja, bukan ajaran Tuhan. Nabi harus dari Israel, itu nggak ada, itu bohong itu. Mana ada nabi harus dari Israel? Bileam aja nabi aja bukan dari bangsa Israel kok. Tapi kalau nabi-nabi itu besar Bang Luga tahu. Bang Luga, Abang Luga tahu apa ya? Konsep daripada kenabian yang dipakai oleh orang Kristen. Terus apa kepentingan Abang dikatakan seorang nabi? Kita sebagai orang Kristen nggak pantas dibilang nabi, kan Abang orang tahu. Kristen itu sudah Apalagi yang dibawa ke gereja. Sebentar. Orang Kristen oleh gereja Katolik dan gereja Protestan itu sudah menipu jemaat, mengatakan nabi itu sudah tidak ada, itu salah. Makanya gereja-gereja Katolik, gereja-gereja KBP itu tidak berkembang, malah tertipu dengan justru malah sibuk melakukan penyembahan berhala, yaitu adat istiadat. Bukannya sibuk mencari suara Tuhan, ini sibuk manotor memanggil roh leluhurnya atau roh pungnya. Jadi mereka nggak ngerti lagi ada nabi Tuhan. Maksud Abang orang apa gereja Katolik dan HKBP masih mempermuliakan nabi gitu? Ya masih mempermuliakan adat istiadat gitu? Bukan mempermuliakan adat istiadat, terlibat dan menjadi fasilitator adat. Dan adat itu adalah penyembahan berhala. Enggak gitu Pemanggilan. konsepnya. Sejak kapan HKBP sama Katolik memperapakan adat istiadat? Gak ada gitu. Jangan apalah kemana-mana. Coba kau pernyataan baca narasi kayak gitu. pentahbisan para frater, para romo itu mereka tuh pakai apa? Pakai apa tuh namanya, gondang. Tutulung. Itu ketika mereka manotor itu sekarang mereka tuh lagi ngapain coba? Tiba-tiba kesurupan, tiba-tiba ada roh leluhur yang masuk. Bukan kayak itu penyembahan berhala? Jangan apalagi jadi penjilat Katolik sama KBP, agak lain Bang Luga ini. Bukan penjilat HKBP dan Katolik, justru saya menentang Katolik dan HKBP yang sudah meniadakan nabi. Jadi cuma muncung pastor itu dan paus itu aja lah yang mau didengar. Justru saya menentang HKBP dan Katolik. Nabi itu masih ada. Perlu menuntun umat, bukan pendeta yang menuntun umat. Pendeta itu cuma sekedar menjaga. Nah, maka pendeta harus mempersilahkan nabi-nabi masuk ke dalam gereja untuk menggembleng umat. Tapi pendeta dan pastor ini tidak mau ada nabi, takut disaingi, takut duitnya kebagi, kan otaknya cuma duit, hamba-hamba uang kata Yesus. Nanti kalau ada nabi, nanti persembahan ke nabi lah, apalah nanti buat beli beras kita. Itu aja yang dipikirin, bukan dipikirin apa yang menjadi keinginan Tuhan, bagaimana supaya selamat. Orang yang melakukan, orang yang menolak nabi di akhir zaman ini itu pasti masuk neraka. Termasuk pendeta-pendetanya itu masuk neraka tuh semua itu. Jadi maksud Bang Luga, nabi lebih tinggi daripada pendeta gitu? Jelas dong. Kok pendeta lebih tinggi dari nabi? Di HKBP gak ada namanya nabi loh Bang Luga. Gimana sih? Iya, makanya kan kurang ajar. Bikin Kurang aja organisasi gimana? tapi Memang gak ada.
Yang bilang nggak ada kan cuma muncung pendetanya itu. Panggil pendetamu ke sini. Berupa kempeleng muncungnya. Di AKBP Panggil gak ke ada sini. nabi loh, yang ada pendeta. Itulah pimpinan. Kau tahu nggak Iya Bang Luga? makanya di Titanium dalam dia deh, gereja titanium. begini ya. Sejak kapan di AKBP sama Katolik ada nabi? Agak lain. Ih, ini nggak nyambung nih omongannya. Justru gua menentang AKBP karena mereka meniadakan nabi di dalam gereja. Gimana sih lo? Dari tadi nggak nyambung omongan dia nih. Tahu loh Bang Maluga. Kau bilang kan harus ada nabi kan di AKBP itu, betul? Harus. Kenapa nggak ada? Maksudku Kenapa nggak ada? di gereja KBP dan Katolik itu sejak Tidak kapan ada diakui nabi. keberadaan nabi? Hah? Memang nggak diakui, itu adalah settingannya mereka. Nabinya mah ada tapi diusir sama mereka, dibilang nggak boleh ada nabi. Jemaat ikut-ikutan seperti kau, makanya AKBP dan Katolik itu pasti masuk neraka. Contoh, bagaimana cara mereka meniadakan nabi? Mau tahu nggak caranya gimana? Mau tahu nggak caranya gimana HKBP untuk meniadakan nabi? Gimana? Caranya begini, nggak boleh kalau nyanyi tepuk tangan. Nyanyi nggak boleh pakai lagu-lagu misalnya sebab kau besar, nggak boleh. Harus pakai buku ende. Roma hamuna sude tu portibion. Jadi dibikin orang itu kaku supaya Roh Kudus nggak masuk, supaya kenabian itu tidak tampil. Kan kalau Roh Kudus masuk kan Tuhan bicara, Tuhan pasti pakai ada nabi. Nah, dibikinlah orang HKBP ini tidak penuh Roh Kudus supaya nabinya nggak ada. Karena kan kalau mau ada nabi kan harus kepenuhan roh dulu, baru ada nabi. Tapi gimana caranya biar nggak kepenuhan roh? Satu, lagunya harus disetting supaya membatasi Tuhan. Kalau di karismatik kan beda. Ku beri kemuliaan dan orang udah nangis, sudah Roh Kudus udah turun. Kalau di AKBP nggak boleh, lo nangis lo dimarahin sama pendetanya. Makanya mereka men-setting orang supaya tidak penuh Roh Kudus dan supaya nggak ada nabi di gereja itu. Itu kan settingannya si HKBP mereka ini, supaya memandulkan jemaat, supaya jemaat itu tidak menerima kuasa dan akhirnya tidak boleh orang bernubuat. Katolik sama HKBP itu 11-12 sama. Dari apanya itu liturginya mereka bermain di liturgi supaya tidak turun roh itu. Misalnya nggak boleh nyanyi pakai gitar, harus pakai organ. Nah itu kan sudah membatasi Tuhan namanya. Nggak boleh pakai drum. Nah, kita ini kan memuji Tuhan kan supaya Roh Kudus turun. Tapi mereka ini men-setting halus dia. Namanya juga penipuan pasal 378. Supaya Roh Kudus itu nggak turun. Dibikinlah lagi. Bagaimana supaya mereka nggak dibaptis? Pura-pura bikin baptisan waktu kecil. Padahal baptisan ini waktu kecil itu bukan baptisan. Intinya mereka menolak baptisan. Ini sama-sama. Kan melawan semua itu. Dibilanglah nabi udah nggak ada. Habis lalu diperkosa. Ibarat kata lo disetubuhi. Sampai bunting anak dajjal. Udah paham? Rindu? Di gereja HKBP mana diakui adanya nabi, keberadaan Nggak nabi? ada, nggak boleh di AKBP ada nabi. Itulah jahatnya dia. Aku nggak paham loh, serius. Di gereja HKBP itu di doktrin umatnya kalau nabi itu udah berakhir di zaman Yohanes. Nggak, jadi di zaman modern nggak ada lagi nabi. Apakah itu benar? Itu bohong besar itu. Jadi maksud abang, Bang Luga, sekalipun di zaman Yohanes diakui nabi, dan di zaman modern juga harus diakui adanya nabi, keberadaan nabi gitu. Lah memang nabi itu nggak pernah berakhir. Yang bikin berakhir kan gerejamu. Mana ada nabi berakhir? Sekarang gua tanya, pendeta udah berakhir belum?
Siapa pendeta terakhir? Kenapa pendeta tidak berakhir tapi nabi berakhir? Tapi Kan enak nabi dengan gitu. pendeta kan udah beda itu. Nabi. Makanya aku bilang bang, Itu satu jangan paket, disamakan nabi dengan pendeta, apalagi diakui keberadaannya seorang Sebentar, nabi di sebentar. HKBP, Nah, Bang Rin, apalagi Bang Rin. dihubungkan dengan zamannya Yohanes ke zamannya modern. Gimana sih? Itu salah itu sesat itu penipuan 378 pasal penipuan. Jadi begini, Efesus 4 ayat 11, Tuhan itu memberikan 5 kepada gereja, 5 pemimpin. Pertama rasul, nabi, penginjil, gembala, guru. 5 ini harus ada. Tapi karena kejahatan para pendeta, dibikinlah 2 nggak ada, yaitu rasul dan nabi. Tujuannya untuk apa? Supaya mereka bebas membuat ajaran. Misalnya, perkawinan batang dengan batang sudah mulai disahkan di Amerika. Jadi bisa batang dengan batang sama bool itu bisa bermain. Dinikahkan dia. Itulah tujuan utama pendeta untuk melegalkan pernikahan batang dengan batang. Makanya nabi nggak boleh ada dulu, nanti ngerecokin. Paham tujuan utamanya apa? Untuk bisa melegalkan pernikahan sejenis. Makanya nabi nggak boleh ada. Kalau nabi kan utusan Tuhan. Tuhan bicara melalui dia. 5 itu harus ada. Efesus 4 ayat 11, Tuhan memperlengkapi gerejanya, Tuhan memberikan 5 jawatan. Kenapa 2 yang lu usir, yang 3 lo pakai? Kenapa lo bilang nabi udah nggak ada? 5 itu harus ada di dalam gereja. Nggak boleh cuma pendeta ada di dalam gereja. Pendeta juga nggak bisa nginjil kok. Diajak debat sama Jadi Juma mana ada Ilalang. Biar ku jelaskan ya Nabi ya sama si Ilalang dulu ya. Ilalang. Ini Bang Lugai, Nabi Opung Lugai ini Tritunggal tapi tiga pribadi satu keluarga. Nah, itu gambarannya. Jangan ke situ dulu. Kita ngomongin konsep Nabi dulu. Jadi tidak ada istilah, ada nggak penginjil terakhir? Si Rudi Yohanes masih penginjil kok, si Edis TV masih penginjil kok. Tapi kan nggak bisa disamain pendeta sama nabi. Pendeta Makanya dengan itu nabi. bang, nggak bisa disamakan pendeta dengan nabi. Iya, tapi apalagi itu- diakui tapi- keberadaannya di gereja Aduh. Katolik dan HKBP. Setahu Memang kau aku, pikir, oke, ya, memang kau pimpinan pikir nabi tertinggi itu di gereja Tuhan. itu, apalagi yang di HKBP pendeta. Itu kalau dalam ruang lingkupnya HKBP, tapi ada juga yang Eporus. Itu pimpinan tertinggi, Eporus namanya. Pimpinan HKBP. Terus kalau misalnya Nggak ada yang namanya nabi. itulah settingan gereja gereja setan Loh, namanya. kok itu. settingan gereja kau? Gimana Di sih? mana ayatnya, Nak? Sekarang ku tanya. Tengok di Bang, baru Tunjukkan ayatnya. Nabi sudah Aduh. berakhir. Tunjukin ayatnya sama saya. Nabi sudah nggak boleh beroperasi lagi semenjak Yohanes Pembaptis. Itu tunjukkan ayatnya. Itu nggak Sekarang ada aku tanya, ayatnya. gereja mana ya, baik yang apa bilang gereja KBP dan Katolik masih mempercayai dan diakui keberadaannya Nabi sampai sekarang? Coba ada nggak diakui Nabi? Makanya sebentar. Jawab dulu, ada nggak masih dipakai? Justru karena nggak dipakai aku marah. Kenapa tidak ada nabi di HKBP? Ternyata mereka yang men-setting. Mereka nggak memperbolehkan orang itu kepenuhan Roh Kudus. Karena kalau kepenuhan Roh Kudus, nanti nabi bisa muncul. Nanti nabi bisa dipakai Tuhan untuk bernubuat. Makanya Siapa yang men-setting? Ih, Pendeta di HKBP kau itu lah. siapa? Pendeta kau. Loh, kok jadi bawa pendeta aku? Ini namanya rasis loh. Gak bisa kayak gitu kok Bang Uga. Jangan bawa AKBP aku gini. Kau membawa narasimu gereja Gereja HKBP KBP. dan Katolik. Bentar dulu. Kau membawa narasi bahwa gereja Katolik dan HKBP meniadakan keberadaan Nabi, betul? Iya betul. Nah, sekarang ku kejar nih ya. Kalau memang benar
zamannya Yohanes dipakai keberadaan Nabi sampai sekarang, gereja mana yang memakai apa seorang nabi, diakui keberadaan Karismatik. nabi? Jangan Gereja kau bawa karismatik. KBP ku, jangan kau bawa KBP Gereja ku. saya, gereja karismatik GD itu ada nabi. Gereja kau yang Loh, ada tadi nabi. kau bilang gereja KBP sama Katolik, kenapa jadi karismatik kau bawa? Ya gereja kau Si berarti monyet seorang ini nabi. nggak ngerti apa-apa ya. Nah, kau Apa yang yang ngerti diomongin, apa-apa. apa yang diomongin dilawan sendiri sama dia. Nggak ngerti Enggak, dia. kau bawa gereja KBP ku, sementara kau tahu Saya- apa tentang KBP ku kan gitu. Sebentar ya. Gereja HKBP tidak boleh ada nabi di gereja HKBP, itu aturan gereja HKBP. Oke, jelas? Saya ini bukan gereja HKBP, tapi gereja karismatik. Di gereja karismatik itu banyak nabi. Ngerti? Lalu siapa yang benar? Jangan kau Makanya ikutkan saya gereja bilang- KBP sama Katolik. Sejak Makanya kapan saya ada, bilang, ada sebentar. nabi di gereja Katolik sama KBP? Gimana sih lu? Memang nggak ada, makanya karena tidak ada, makanya Tuhan ngasih tahu ke kami, gereja yang dua ini pasti masuk neraka. Tuhan yang ngomong ke saya. Karena berani-berani mereka meniadakan nabi, bikin ajaran sendiri. Disangkanya agama Kristen itu punya bapak nenek moyangnya. Itu agama tuh milik Tuhan, bukan milik opung kau. Ngerti nggak? Agama kau main-mainkan lagi. Kecuali kau Jangan main- kemana-mana bawa agama, bawa gereja kau. Gimana sih kau Bang Luga? Satu-satu dulu kau selesaikan. Kalau gereja-gereja agama-agama, kau harus bedakan itu. Tadi kau share-share gereja KBP dan Katolik, agak lain. Sekarang kau bawa lagi gereja Sekarang karismatik. kutanya, dari mana gereja KBP dan Katolik bahwa mengatakan Nabi udah nggak ada? Dari mana dia tahu? Coba kau jawab. Ya ampun, memang atas gini loh. Dari Bang. mana taunya? Dari Tuhan apa dari Dajjal? Silakan. Sekarang ku tanya kalau Bang ya, Bang Luga, ini aku masih gak kalem loh, dengarlah. Adakah gereja sampai sekarang diakui keberadaannya pada zaman Yohanes yang kau anggap itu nabi, sampai sekarang dipakai nabi zaman modern ini di gereja Katolik dan HKBP? Silahkan. Itu aja dulu, jawab aja. Nggak ada. Ya Nggak udah, ada jadi nabi. jangan kau bawa zaman Yohanes dipakai diakui keberadaannya sampai sekarang. Apalagi di gereja kau itu karismatik. Dan gak usah kau bawa gerejaku HKBP gitu loh. Kau ini sebenarnya menyembah Tuhan atau menyembah gereja sih? Aduh, gak nyambung lah anak ini. Ngapain kau bawa menyembah Tuhan sama gereja? Kau harus bisa bedakan. Harusnya kau tunjukkan ayat. Pendeta, nabi-nabi. Harusnya kamu menunjukkan ayat, bukan gerejaku. Emang kau gerejamu Tuhan Ya atau udah, kau tunjukkanlah pencipta langit dan bumi? datamu. Sekarang kau tunjukkan datamu di mana gereja Nah, Katolik dan HKBP masih diakui Efesus. keberadaannya sampai sekarang. Ayo tunjukkan. Efesus 4 ayat 11, Ya Rasul Paulus ampun. mengatakan bahwa harus ada 5 jawatan, harus ada nabi. Kenapa gerejamu menghilangkan nabi? Kenapa nggak pendeta aja kau hilangkan? Oh, sudah tidak ada lagi pendeta di gereja kami. Itu jauh lebih bagus. Biar jemaatmu aja yang jadi jemaatmu aja di situ ngurumpi, nggak usah ada pendetanya. Kau meniadakan nabi boleh, tapi kalau pendeta ditiadakan kau nggak mau, berarti kau nggak adil. Kalau kau berani meniadakan nabi, berarti kau juga harus siap pendetamu ditiadakan. Mulai besok nggak boleh lagi ada yang jadi pendeta. Mau kau? Nabi kau hilangkan, giliran pendeta kau adakan. Emang gereja itu punya bapak nenek moyangmu apa gimana sih? Disangkanya gereja itu punya kayak arisan keluarga kampungnya. Gereja itu milik Tuhan, bukan kau yang bikin aturan di gereja. Tahu nggak kau? Umat itu juga milik Tuhan, bukan milik pendeta, bukan milik gereja kau. Itu semua milik Tuhan. Saya hamba Tuhan. Saya punya otoritas untuk memecahkan kepala Dajjal yang ada di dalam gereja. Udah paham kau ya? Tidur kau. Astaga, jangan pergi weh. Aduh. Kemana nih bang? Sesat kali pun dia nih.
Masa dibilang nabi lebih tinggi daripada pendeta? Masa dibilang nabi harus diakui keberadaannya sampai sekarang? Ah, loak kali. Itu titanium lah, itulah titanium itu. Ah, lah titanium lah apapun itu. Loak kali kayak gitu orang. 3 pribadi 1 keluarga. Ya kalau misalnya kita bilang Yesus atas izin Allah menerima kuasa dari Allah, ya Yesus gak bisa jadi Tuhan dong, orang dia menerima kuasa dari Allah. Tapi yang jadi masalah kalau Yesus menerima kuasa dari orang tuanya, sama seperti Gibran menerima kuasa dari ayahnya Jokowi, ya itu kan sama-sama aja punya dia karena itu anak kandungnya gitu. Makanya Yesus berkata, aku diutus oleh Bapakku. Oleh Yesus adalah anak tunggal Allah, karena begitu besar kasih Allah akan dunia sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal. Misalnya Ibu Miyaki udah punya anak belum? Punya anak? Saya tidak akan jawab. Oke, ya sama. Saya misalnya punya anak, harta saya 1 triliun. Harta anak saya berapa? Anak satu-satunya. Ya 1 triliun karena saya punya anak saya. Tapi kalau pembantu beda. Kalau nabi itu ibarat kata pembantu. Pembantu ya digaji UMR. Misalnya 5 juta, 10 juta, udah selesai digaji ya suruh pulang. Tapi kalau anak nggak bisa, dia tinggalnya di rumah. Rumah kita pun rumah dia. Gimana mau kita mau mengusir anak? Kalau bapak juga bagaimana dia mau mengusir anak kandungnya sendiri? Mana ada Allah Bapa mengusir anak kandung sendiri. Justru semakanya Yesus diberikan semua harta di bumi dan di sorga. Matius pasal 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Selesai enggak kalau sudah dikasih semuanya? Dibagi harta seluruh sorga dan bumi. Sekarang galaksi Andromeda atas nama siapa sekarang? Sertifikatnya atas nama Yesus. Galaksi Bima Sakti sertifikatnya atas nama Yesus. Lalu kalian mau kemana? Mau tinggal di mana coba? Bumi, langit, bintang-bintang itu sertifikat atas nama Yesus. Ya kok bagi pindah lah ke neraka kan gitu. Kalau sudah tempatnya udah atas nama Yesus, kita di sini cuma numpang. Ya kata Yesus, tolong ya kontrakannya udah habis, udah nggak diperpanjang lagi kontrakan. Ibu mau pindah kemana? Mau nggak mau ke neraka kan? Karena bumi dan langit sudah dikasih ayahnya kepada Yesus. Matius 28 ayat 18. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Jadikanlah segala bangsa muridku. Baptis mereka dalam nama Bapa dan Roh Kudus. Selesai masalah. Karena dia adalah anak satu-satunya. Segala milik Bapa adalah kepunyaanku, kata Yesus. Putuslah. Jadi Yesus itu bukan nabi. Nanti bahaya ketika Yesus datang kedua kali. Ternyata dia bukan nabi. Ternyata dia duduk di singgasana untuk menjadi hakim. Campakkanlah ke lautan api. Jadi kita harus mengenal Yesus itu tidak boleh cuma secuil, sepotong-sepotong. Ya kan? Iya. Jadi Pak Luka, jadi semua apologet nomor 1 di Indonesia seperti Bang Juma, Uniripa, semua khususnya yang di atas itu sudah mengakui bahwa Bang Luga ini memang tidak bisa dibantah narasinya. Cuma narasi saya ini kan tidak semua diterima orang Kristen. Jadi makanya Bang Juma masih berdebat dengan orang Kristen lain dengan konsep mereka sendiri. Tapi mereka tidak bisa melawan Bang Juma dengan konsep Tritunggal yang biasa. Tapi kalau Tritunggal Roh Kudus Ibu itu nggak bisa dibantah. Seluruh bumi pun orang Muslim pun nggak bisa membantah itu. Kan Muslim, Indonesia kan Muslim terbesar dunia. Zakir Naik sudah datang ke sini, tokoh-tokoh besar dunia tidak bisa membantah itu. Makanya saya tidak bisa membantah apa? Membantah Roh Kudus Tuhan perempuan. Oh, Roh Kudus Tuhan perempuan. Iya. Bagaimana mau membantah itu?
Ayatnya ada, Kejadian 1 ayat 27, perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Mau bantahnya gimana? Menurut gambar siapa? Perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Artinya perempuan itu sebelum dia diciptakan sudah ada dulu perempuan di sorga, yaitu Roh Kudus. Jadi diciptakan berdasarkan desain dan rupa dari Roh Kudus, maka jadilah perempuan. Berarti ada Tuhan perempuan, yaitu Roh Kudus, kan begitu. Oh, gitu. Iya. Jadi berapa Tuhannya Pak Luga? 3 dong, kan ada ayah, ada ibu, ada anak. Coba, bagaimana bantahnya? Tuhan Muslim 1, Tuhan kami 3. Mau dipaksain sampai mati juga nggak bisa. Jadi Iya kan? siapa yang paling berkuasa itu? Yo ayah dong. Ibu kan dinikahin oleh seorang ayah, yang cari makan ayah. Makanya ayah lebih tinggi. Ya, maksudnya ayah bapak itu dia punya istri siapa? Roh Kudus. Roh Kudus istrinya itu. Iya. Kalau bapak kan laki-laki. Oh, jadi Yesus itu anak derang. Anak kandung, anak satu-satunya, sama seperti Gibran anaknya Jokowi. Sama itu. Oh, begitu. Iya. Tapi selama ini nggak ada yang berani ngomong gitu karena doktrin Roh Kudus perempuan ini kan disingkirkan dari gereja oleh gereja Katolik selama ribuan tahun. Kalau boleh tahu Pak Luga denom apa ya? Denom karismatik. Memang dasar dari denom karismatik itu Roh Kudus perempuan. Karismatik nih Pak Luga Jadi, baru bahkan karismatik nih. enggak, karismatik itu munculnya tuh di abad ke-19. Udah 100 tahun lebih. Udah hampir 200 tahun. Nah, Dia jadi sama dengan denom apa itu Protestan, ya. Katolik. Tidak, Sama ya? tidak. Makanya gini, denom Protestan sama Katolik sama, bahwa Roh Kudus bukan perempuan. Tapi kalau karismatik itu Roh Kudus perempuan. Tapi karena tekanannya terlalu besar dari Katolik Protestan, jadi sebagian denom karismatik yang Roh Kudus perempuan ini sembunyi-sembunyi, gerakan bawah tanah karena takut dipersekusi. Nah, gitu. Jadi sangat dibenci denom ini. Karena denom ini berbeda dari seluruh denom gereja lain. Nah, tapi kalau saya kan melihatnya kan peluang. Ibarat kata ini ada peluang bisnis. Ini duitnya banyak. Ngapain gitu kan kalau memang ini memang luar biasa benar dan memang menurut saya ini yang paling benar. Denom titanium ini. Nah, sekarang denom titanium ini lagi viral di Indonesia. Pak Luga gerejanya kalau mau pergi gereja kemana? Saya berada di Gereja Betel Indonesia yang sekarang sudah menjadi gereja terbesar di Indonesia, sudah mengalahkan Protestan Katolik. Jadi denom terbesar di Indonesia itu adalah karismatik. Dan itu adalah gereja sudah kamu? Gini, denom karismatik ini sudah berdiri 200 tahun. Ya, sudah hampir 150 tahun lah. Ajarannya adalah Roh Kudus perempuan, tapi karena pendeta-pendeta karismatik takut dibunuh, dikucilkan oleh Protestan sama Katolik, jadi dia gerakannya lambat gitu loh. Nah, lalu Tuhan mengutus saya untuk memperbesar denom titanium ini. Nah, ternyata sekarang denom titanium sudah mengalahkan denom-denom yang lain. Sekarang kami berada di puncak, di peringkat pertama di Indonesia. Gitu. Dan sudah banyak pendeta-pendeta sudah mengakui titanium ini, bahwa inilah denom yang paling benar, denom yang sejati. Makanya denom-denom yang lain itu marah, iri hati. Karena yang bertemu dengan ulama-ulama besar di Indonesia kan cuma saya. Udah ketemu, udah debat dengan Dr. Zakir Naik, udah debat dengan Farid Naik, udah debat dengan Ustadz Moko Ginta, saya 9 kali debat. Ya wajar dong, saya yang merintis perdebatan di Indonesia ini. Nah, pendeta-pendeta lain kan baru-baru ini aja nongol dan nggak berani debat sama Islam gitu. Kalian Bek, kau tolong dulu Bek, bercakap Bek, aku masak sekejap. Bek, tolong dulu. Ya, lanjut saja Bang Luga, lanjut. Lanjut ya, saya dengar Pak. Ada narasi Bang Luga.
Karena kalau Ya. Kristen aku ini takut sama Anda itu. Iya, karena kan memang ada ayatnya. Kecuali nggak ada ayatnya, awak pun mau bikin denom nggak bisa lah. Nah, silakan. Iya kan? Iya, iya, iya. Ayatnya ada, perempuan diciptakan menurut gambar Allah. Lalu orang Protestan membantah itu. Yang dikatakan gambar Allah adalah sifat-sifatnya, bukan fisiknya katanya. Bagaimana mungkin dia bisa memisahkan sifat dengan fisik? Fisik dengan sifat kan satu kesatuan, itu nggak bisa dipisahkan. Misalnya sifatnya sifat kerbau, berarti kan badannya harus badan kerbau karena sifatnya kerbau. Ya kan, suaranya suara kerbau. Nah kalau kita kan suara manusia, bentuk badan manusia yang segambar dengan Allah. Allah pun sama gambarnya, seperti itu. Ya, saya Luka Tambunan asli. Jadi memang gereja-gereja sangat takut sekarang dengan titanium ini, karena sama juga dengan disuruh telanjang. Karena titanium ini kan nggak pernah diajarkan di gereja. Awak lah yang mengajarkan dengan beberapa nabi yang lain kan, gitu. Jadi pendiri titanium ini bukan saya. Pendiri titanium ini adalah Alkitab sendiri. Saya cuma melanjutkan saja perjuangan dari para nabi-nabi yang terdahulu, gitu. Iya, terus lanjut siapa? Iya. Jadi memang Tuhan itu bentuknya laki-laki dan perempuan. Itu bentuknya Tuhan. Makanya manusia diciptakan ini laki-laki dan perempuan. Jadi Tuhan itu bukan seperti angin. Kalau Tuhan seperti angin, maka kita juga harus angin supaya kita menjawab perintah-perintah Tuhan. Kita kan disuruh mentaati Dia. Bagaimana mungkin kita bisa mentaati Dia? Jenis kita berbeda. Dia angin, kita cowok, gitu. Justru kita lebih mulia daripada Tuhan kalau bentuk Tuhan angin. Tapi kalau bentuk Tuhan manusia, badannya dari permata, wajahnya seperti matahari, ya dia jauh lebih mulia lah. Kita cuma dari daging yang fana kok, kan begitu. Berarti ada dua Tuhan. Yes, ada dua Tuhan, Tuhan laki sama Tuhan perempuan. Kita ini selama ini sebenarnya dikerjain Tuhan tuh satu, Tuhan tuh esa. Itu nggak masuk akal. Mana bisa Tuhan satu? Kalau Tuhan Tapi satu, Tuhan ciptain hewan juga. Tuhan ciptain hewan, tapi hewan itu tidak berdasarkan rupa dia. Itu berdasarkan cuma imajinasi Tuhan, kuda, kucing. Tapi untuk manusia, dia menciptakan. Apa hewan juga punya Tuhan? Hewan kok punya Tuhan, gimana sih? Hewan itu ciptaan Tuhan, tapi kan dia tidak segambar dengan Tuhan. Hidupnya hewan dari mana? Ya hidupnya hewan Tuhan lah yang kasih makan. Bukan, hewan bisa hidup itu dari mana? Dia bisa bergerak itu dengan kekuatan siapa? Ya dia bernafas, dia makan. Nah, sifatnya kan sama, manusia bernafas, manusia makan. Iya, tapi kan bentuknya kan beda. Kan dibilang segambar. Hewan tidak berwajah ganteng. Laki-laki berwajah ganteng. Menurut manusia begitu, menurut bangsa hewan dengan jenisnya juga sama. Kita kan ngomong berdasarkan omongan Tuhan, bukan berdasarkan hewan. Emang Tuhan kau hewan? Ah, kau ada aja kau. Bukan, maksudnya gini loh, Pak. Tuhan itu menciptakan dunia juga iya, menciptakan alam semesta juga iya. Ya terus? Ya itu yang kita lihat bahwa Iya, terus hakikatnya mereka iya kan, hakikatnya mereka itu adalah dari mana? Dari Tuhan gitu loh. Emang semua dari Tuhan, nggak ada yang bukan dari Tuhan. Iya, kalau Bang Luga bilang bahwa Tuhan itu serupa dengan manusia, maka kita juga bisa disebut Tuhan kalau begitu. Kan nggak mungkin. Sekarang begini ya. Sekarang begini. Coba deh pikirkan Bang Kita kan Luga. ngikutin apa yang diomongin Tuhan. Jadi bukan berdasarkan otak yang segede bakpao itu. Ngikutin omongan Tuhan itu bagaimana coba?
kan kan kejadian 1 ketika Tuhan menciptakan manusia, dia ngomong. Ketika dia menciptakan hewan, dia nggak ngomong. Ketika dia Menciptakan dan diciptakan derajatnya gimana itu? Kamu jangan lari kemana-mana dulu, kamu fokus dengan omongan saya dulu, biar kamu ngerti omongan saya. Udah tahu saya dari tadi kan saya mendengarkan, cuma saya naik Iya. karena ada tanggapan gitu loh. Iya, makanya ketika Tuhan menciptakan binatang, dia nggak ngomong, dia cuma bilang, keluarlah dari tanah semua makhluk, keluar. Keluar kambing, keluar singa, keluar kucing. Nah, itu di hari yang kelima Tuhan menciptakan binatang. Nah, di hari yang keenam, ini beda hari, beda waktu. Maka berfirmanlah Tuhan, marilah kita menjadikan manusia itu menurut rupa, menurut gambar kita. Ketika Tuhan menciptakan hewan, Tuhan nggak ngomong apa-apa. Keluar kau, bujang, katanya keluar semuanya. Tanpa mau kambing kek, mau kucing kek. Tapi ketika Tuhan menciptakan makhluk yang paling tinggi, yang serupa dengan dirinya, sama bentuknya dengan dirinya, itulah laki-laki dan Nggak ada perempuan. bang, jangan ditambahin dong kalimatnya sama, tidak begitu. Marilah kita menciptakan manusia itu menurut rupa dan gambar kita. Maksudnya gimana tuh? Coba kamu Ya kan artikan. nggak ada sama. Menurut itu kan filsafatnya dan hakikatnya gitu loh. Iya, Filsafat gambarnya dan yang hakikat. sama, bukan kuasanya. Bukan ada sama, nggak ada sama itu. Nah, Tidak terus bisa gambar Tuhan seperti apa? Oke, disamakan. sekarang saya tanya, gambar Tuhan seperti apa? Nggak ada lah, nggak kita tahu. Kok nggak ada gambar Tuhan? Gimana Monyet kau juga ini? tahu. Kok nggak ada gambar Tuhan? Coba lukis wajah Tuhan gimana? Monyet. Kalau semut Enggak, yang sama- saya tanya gambarnya, bentuk Tuhan seperti apa? Iya, coba Coba. kamu lukis coba. Bentuk. Coba kamu buat Katanya patung. tadi kamu tahu, sekarang ditanya. Nggak ada. jadi Kenapa? Tidak mungkin gitu loh. Tidak mungkin tergambarkan, tidak mungkin Itu di mana ayatnya? Tidak mungkin Tuhan 1 Timotius. tergambarkan. Di mana ayatnya? 1 Timotius. Ayat Ye, Paulus pasal mulai 6 ayat dapat 16 si coba. monyet ini. 1 Timotius pasal 6 Kenapa ayat lari 16? kau ke 1 Timotius? 1 Itu sudah Timotius dijelaskan itu- di Alkitabmu. Aduh, si monyet Gimana ini kau waktu itu? saya diajarin kepala batu. Dialah ya. satu-satunya yang tidak takluk kepada maut. Nah, yang Tak nulis 1 terhampiri. Timotius siapa? Yang Tak bisa nulis tampak oleh manusia. kambing yang menulis 1 Timotius siapa? Emang siapa? Paulus. Terus? Bukan Terus kau kitabmu? percaya sama Paulus? Enggak, kamu kitabnya. Kitabnya siapa? Iya, coba? kau percaya nggak sama Kitabmu, kan? Paulus? Bukan Iya, kau gitu, percaya saya nggak? tanya dulu. Enggak, kamu percaya sama Paulus nggak? Itu kitabnya siapa? Itu omongannya siapa? Gitu loh. Ah, Coba. menurut Kejadian 1 ayat 27 gambar Tuhan seperti apa? Coba kau jawab. Kejadian siapa yang nulis? Saya mau tanya. Musa. Dari mana? Kau ini jangan ngadi-ngadi lah. Itu kitab kami. Yang mana? Mau, sebentar dulu monyet, dengerin dulu. Itu Wah, kitab kau saya. ini babi. Kalau kau tidak itu kan saya, ini kan kitab saya. Mau siapapun yang nulis, ini kitab saya. Nah, coba Nah, iya kau makanya bantah jangan berdasarkan. disamakan. Kok Iya, bisa kalau itu loh. kalau kamu memakai Al-Quran, Tuhan tidak bergambar, wajar karena memang isi kitabmu seperti itu. Loh, Tapi kalau itu kau baca mau- dulu 1 Sebentar Timotius pasal 6 Sebentar ayat dulu, 16. kenapa kau lari? Kejadian 127 aja Saya belum tidak kelar, lari, mau tapi lagi. saya bandingkan Ya, dengan kitabmu kembali sendiri. lagi. Sebentar dulu, kau jangan lari dulu. Kejadian Enggak, 1, enggak lari. Si monyet, udah mati aja kau. Goblok. Si tolong. bodoh. Mana lari ke Timotius? Kejadian 127 aja belum kelar. Kenapa kau lari? Enggak Kambing. lari. Ya udah kau jawab. Gambar Tuhan berdasarkan Kejadian 127 siapa? Coba kau baca. Enggak ada. Seluruh alam semesta ini gambarannya. Tai, itu berdasarkan Gimana sih? Kejadian 1 ayat 27, baca dulu.
Coba tuh mulai hari pertama sampai hari ke-7. Kok lari Gambarannya sih itu si semua. monyet. Itu gambaran Susah tuh. kau diatur. Gimana Yang sih? saya bilang sama kamu, Kejadian 1 ayat 27, menurut Kejadian 1 ayat 27, gambar Allah seperti apa? Ustadz Sugi aja udah nyerah, Juma aja udah nyerah. Kenapa kamu? Ya nggak kambing mungkin, karena kalau kita menggambarkan sesuatu itu namanya pagan, tahu nggak? Kita tuh Itu namanya bidah. itu kan Masa Tuhan digambar? itu kan kata mulutmu. Kata Bukan mulutmu lah. kan. Loh, Itu saya kan hukum. ngomong berdasarkan Kejadian 1 ayat 27. Itu kitab kami. Iya, saya Coba kau jawab. baca. Coba kau baca. Saya jawab. Ah, Saya baca. jawab bahwa keseluruhan alam semesta ini adalah gambarannya dia. Monyet yang saya suruh kamu baca Tahu nggak kitab gambarannya Kejadian dia itu 1 ayat gimana? 27. Maksudnya? Si kambing. Yang saya suruh kamu baca dulu, kamu jangan lari terus, nanti aku tempeleng bibir kau. Ya, sama. Monyet juga kau. Tonjok lu mulut lu. Ngomong ngawur. Oke, cukup ya. Jadi gini teman-teman, dia ini takut dengan Kejadian 1 ayat 27 karena takut. Bukan. Bukan takut. Udah mati aja lu. Kita punya Monyet gini lu. loh. Abang punya pendapat. Saya punya pendapat. Jangan Ya berantem kamu ya. kan disuruh bantah kitab Kejadian 1 ayat 27, bukannya kamu lari ke Timotius, kambing. Kamu disuruh bantah itu. Tuh. Kamu nggak bisa Dibantah bantah, sudah malah saya kamu ngomong ke jawab. sini. Gini loh, sudah saya Apa isinya jawab coba? bahwa gambaran Apa isinya? ini adalah ciptaannya dia. Ini Ya, gambaran itu dia. kan menurut Al-Quran Tidak bisa Tai, yang bisa saya digambarkan. ngomong. Begini, kalau kita berdebat, saya kan mengatakan gambar Tuhan berdasarkan Alkitab, bukan gambar Tuhan berdasarkan Nah, Al-Quran. emang Kalau di Tuhanmu Alkitab memang nggak ada tuh kelihatan. 1 Timotius gitu loh. Kok jadi 1 lari? Timotius nggak ada di Kenapa Alkitab. saya ngomong- Buang aja tuh ngomong- semua Alkitab. Tai, dengerin dulu. Kalau Cuma berdebat itu tulis aja satu-satu satu poin. Kejadian 1 gitu Si aja. monyet Nggak usah yang ini, lain. saya kan suruh kamu baca kitab Kejadian 1 ayat 27, tapi kamu nggak mau, kamu lari ke Bukannya ke nggak Timotius. mau, tapi Ya, udah berarti kau tai, jelas berarti. gitu loh. Udah saya jawab, tapi kamu kan yang nggak kambing. mau. 1 Timotius Monyet pasal kau. 6 ayat 16 tuh gimana tulisannya? Kamu kan juga bantah. Itu katanya tulisannya Ya kalau mau Paulus. baca setengah-setengah ayat ya jadi begitu. Makanya Ya kau enggak suruh lah. baca. Loh, kamu disuruh membantah kitab Kejadian 1 ayat 27, tapi kamu nggak mau karena kamu ketahuan Kan nanti sudah. goblokmu di situ. Kan Kamu sudah. lari ke- Pelan-pelan. Sudah. Satu bertukar-tukar ya. Satu orang bercakap, satu orang diam. Satu orang diam, Ya, satu jadi orang begini. Oke? Kalau kamu tidak mau membahas kitab Kejadian 1 ayat 27, kamu tetap lari, itu namanya kamu kabur. Udah. Sudah tahu. Kan udah Ya dijelasin jawaban saya itu adalah gambaran yang diciptakan. Ini gambaran. Tahu nggak gambaran apa? Tidak ada Bukan gambaran yang rupanya. diciptakan. Loh, makanya kamu baca dulu. Marilah kita menciptakan manusia menurut rupa kita. Itu yang menurut nulis gambar siapa? Kita. Gitu. Kalau mau Ya, kalau itu kamu kitab saya. percaya itu yang nulis Mau siapa? yang nulis siapapun saya nggak peduli. Itu kitab saya. Oh, kan? Saya ngomong berdasarkan kitab saya. Kamu sendiri gitu. Nah, makanya sama. Makanya aku bilang kita sedang tidak membahas apakah itu tulisan Musa. Itu tema nanti, tema 20 tahun lagi. Kita bahas dulu dari dasar. Loh, Tema kalau 20 kamu tahun lagi. lah iya Emang dong. siapa? Sekarang yang mau memastikan itu juga bukan tulisan Musa juga kan nggak ada yang bisa mastiin, cuma berdasarkan Iya. ilmu, ngabis-ngabisin waktu. Saya tahu itu nyetriknya kita. Bukan gitu. Sebentar. Itu tulisan bahasa Sebentar, kau diam Indonesia dulu. dari siapa? Iya, Pakai sebentar kayak kau gitu diam tuh. dulu. Gitu loh. Sebentar. Dilihat Perdebatan. siapa yang membuat tulisan itu. Tolong Mana ada Musa itu bahasa Indonesia. sebentar. Saya minta nanti kalau saya dialog di sini saya harus dijadikan moderator ya. Karena kayak begini nih jadinya. Kan gini, itu kan Perjanjian kitab ya? kami. Sebentar. Bang Luga bicara, saya mute. Tapi saya bicara, Iya. Bang Luga mute. Nah, tadi kan kau ngomong mulu. Nah, itu kitab Kejadian, itu kitab kami. Mau dia tulisan setan pun kami nggak peduli. Itu kitab kami. Yang saya suruh kamu bantah itu. Nah, jadi, karena sudah kejepit di sini, makanya biasanya pakai jurus donditan. Itu bukan tulisan Musa. Itu nggak penting buat kami. Mau tulisan siapapun, kami sudah mengimaninya. Nah, bisa nggak kau bantah berdasarkan kitab Kejadian? Nggak bisa kan? Makanya kau lari ke Timotius. Bicaranya Namanya sudah kau tetap belum? kusir. Enggak, abang bicaranya udah belum?
Ya silakan kau bantah kita kejadian 1 diam ya. kau baca. Gantian saya. Setelah kau baca kau bantah, silakan. Bantah. Ngapain saya baca? Itu kitabmu. Lah kalau lu memang tidak bisa Ngapain saya membaca baca? Itu kan berarti kitabmu, kau bukan nggak usah kitab saya. ngomong. Berarti kita nggak usah Gini loh, berdebat lagi. yang kamu Karena kan lu bacakan nggak bisa tadi, bantah. yang kamu narasikan tadi, maka saya bantah. Serupa yang digambarkan oleh dia adalah keseluruhan alam ini, bukan hanya manusia. Oke, itu kan tafsiranmu, ya kan? Nah, itu kan tafsiran mamu. Yang dimaksud dengan kitab Kejadian 1 ayat 27 adalah seluruh alam. Ini kan yang diciptakan si Adam dan si Hawa. Marilah kita menciptakan laki-laki dan perempuan, bukan menciptakan alam. Makanya gambar Allah itu laki-laki dan perempuan. Tapi kalau kau bilang, oh enggak, seperti alam, ya mending kau mati. Udah, goblok, tolol banget sih. Bukan gitu. Di mana manusia itu, orang-orang kayak gini, manusia orang-orang itu kayak gini, datang nggak terakhir bisa sebelum alam, setelah alam ini tercipta untuk manusia. Hari keberapa manusia diciptakan? Coba berdasarkan Terakhir. agamamu. Kok agama Hari saya? keberapa? Hari Itu kan ke-7. ayat. Aduh, si Hari monyet. terakhir. Iya, hari keberapa, monyet? Hari ke-7. Hari 7 lagi. Manusia itu diciptakan hari ke-6, kambing. Kok hari ke-7 sih? Monyet banget. Lah sih. kamu kok ngebantah apa yang saya punya? Orang saya aja nggak kebantah punya yang di kamu punya. agamamu, manusia diciptakan hari keberapa di agamamu? Coba kau jawab. Hari Jumat. Hari keberapa kok hari Jumat sih si monyet? Ditanya hari keberapa? Hari keberapa? Kambing. Hari Jumat. Hari yang keberapa? Jumat itu hari keberapa? Dibilangin hari ke Jumat, hari Jumat. Hari Jumat itu hari yang keberapa? Sempak. Sudah dari tadi dibilang. Ah, udahlah. Oke ya. Tapi ngeyel. Saya Dibilangin turun. hari ke-7 itu hari Jumat. Ya, demikian tadi sahabat dua sudut pandang. Satu pengikutnya Edis atau herder betinanya Edis yang muncul, yaitu tadi ada ilalang rindu ya. Dia tidak percaya dengan adanya Nabi Luka Tambunan, bahwa dikatakan di Kristen sudah tidak ada lagi Nabi gitu. Dan disitulah mulai terjadi pertengkaran yang hebat. Ternyata kalau kita mendengarkan penjelasan Luka, mengapa di alirannya Luka atau pengikutnya lebih sedikit daripada Edis, ke tempatnya Edis boleh menghujat, boleh segala macam, tapi kalau tempatnya Luka tidak boleh istilahnya minum minuman keras ya, kemudian tidak boleh berzina dan sebagainya. Jadi lebih ketat tempatnya Luka. Baik sahabat dua sudut pandang, terima kasih Anda sudah menyaksikan video ini dari awal hingga akhir. Kalau Anda suka dengan video ini, silahkan like, subscribe, komen, dan share. Dan kalau Anda ingin membantu channel dua sudut pandang, mungkin Anda ingin berbagi kuota atau membagikan pulsa, silahkan ke nomor ini. Berapapun bantuan Anda ataupun pemberian pulsa ataupun kuota Anda, jangan lupa nanti memberi kabar ya, melalui SMS ke nomor 081327909091 agar saya bisa memberikan ucapan terima kasih di video yang berikutnya. Atau mungkin Anda ingin memberikan sedekah ya, seikhlasnya Anda, silahkan ke nomor rekening ini. Berapapun pemberian Anda, saya juga banyak mengucapkan terima kasih. Semua pemberian Anda saya gunakan hanya untuk pembelian kuota agar saya tetap bisa menghibur Anda di setiap malamnya ya. Jadi kalau ada yang ingin membantu, saya ucapkan banyak terima kasih sekali. Kita sama-sama terhibur untuk setiap malamnya dengan video-video yang menarik, yang menambah ilmu pengetahuan dan menghibur kita. Sampai ketemu lagi untuk video yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.